Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2025 dan buku daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan penyerahan DIPA tahun anggaran 2025 di Kaltim merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA tahun 2025 yang disampaikan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri, pimpinan lembaga, dan para gubernur seluruh Indonesia pada 10 Desember 2024 lalu di Istana Negara. Penyerahan DIPA dan alokasi TKD tahun anggaran 2025 sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025 yang dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian. Pada tahun 2025, Kaltim mendapat alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun, terdiri dari Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah. Alokasi belanja pemerintah pusat ke Kaltim sebagian besar diperuntukkan bagi pembangunan IKN, termasuk pembangunan infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif hingga tahun 2028 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan kebijakan transfer ke daerah tahun 2025 diarahkan memperkuat sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pemerataan pembangunan. Ya, tadi sudah disampaikan ya dari DIPA dan TKD yang disampaikan tahun 2025 itu untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat, misalnya tentang ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Jadi ini bagaimana pelaksanaan anggaran itu juga nanti harus benar-benar tidak ada kebocoran, efisien, inklusif gitu ya. Itu yang amanat dari Bapak Presiden. Jadi sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita dapat 58,6 ya Pak. 58,6 tahun ini. Agak sedikit menurun dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dan sementara Kepala Kantor Wilayah DJPB Kaltim M. Syabani dengan APBN yang terus meningkat, Indonesia termasuk Kaltim akan terus menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan dan pemerataan dengan stabilitas dan sustainabilitas. Pembentukan PDRB di tahun-tahun 2 tahun terakhir itu terlihat sekali bahwa struktur perekonomian di Kaltim itu bergeser, bukan hanya di sektor pertambangan, tapi yang bertumbuh adalah di sektor pemerintahan dan di sektor konstruksi. Itu terutama kalau kita melihat, maka penambahannya itu lebih dari belanja APBN dan belanja APBD tentunya ya. Jadi dari jumlah yang disampaikan tadi itu akan membentuk dari sisi lapangan usaha, khususnya belanja pemerintahan, lapangan usaha pemerintahan dan konstruksi, kira-kira seperti itu. Yang tentu otomatis secara keseluruhan akan menambah total PDRB itu sendiri, yang itu kan bisa dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan fakta integritas dari sejumlah lembaga termasuk TVRI Kalimantan Timur. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan.